Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, saya Nandariska Rumaisya. Saya Nindya Rasatilipa Putri. Saya Dania Amelia. Saya Fikri Diaul Haq. Dan kami akan mempresentasikan analisis tugas 1 simulasi F1. Selamat menyaksikan. Sirkuit yang kami pilih adalah sirkuit Spa-Francorchamps di Belgia yang memiliki panjang lintasan per lapnya 7 km. Jumlah tikungan adalah sebanyak 20 sesuai yang ada di gambar, dan jumlah lap yang akan kami analisis adalah sebanyak 2 lap. Berikut merupakan daftar dari jarak setiap tikungan yang kami ukur menggunakan Google Maps. Pembalap yang kami tinjau adalah Fernando Alonso. Kami mengambil sumber dari YouTube ketika ia melakukan balap F1 pada tahun 2013 di sirkuit Spa. Berikut merupakan pengamatan kami terhadap kecepatan pembalap di tiap tikungannya. Untuk tikungan yang kami bulati dengan warna merah adalah saat ia melakukan percepatan, dan yang dibulati warna biru adalah ketika ia melakukan perlambatan. Setelah mengetahui daftar kecepatan pembalap di setiap tikungan, kami menghitung rata-rata perlambatan dan percepatan di setiap tikungan menggunakan Microsoft Excel. Untuk rata-rata perlambatan tikungan, kami menggunakan tikungan ke-1, ke-4, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 19, dan 20. Kemudian didapatkan perlambatan rata-rata yaitu minus 8 meter per second kuadrat atau minus 104.182 km per jam kuadrat. Selanjutnya, kami menghitung rata-rata percepatan tikungan menggunakan Microsoft Excel dengan tikungan kedua 3, 5, 6, 16, 17, dan 18 dan didapatkan percepatan rata-rata sebesar minus 2,489 meter per second kuadrat atau minus 32.262 km per jam kuadrat. Setelah menghitung percepatan dan perlambatan rata-rata di tikungan, kami juga mengambil data kecepatan awal, percepatan jalan lurus, kecepatan maksimum, dan kecepatan minimum untuk mendapat spesifikasi pembalap yang lengkap. Percepatan jalan lurusnya adalah 1,33 meter per second kuadrat atau 17.237 km per jam kuadrat. Kemudian kecepatan maksimumnya adalah 91 meter per second atau 327 km per jam, dan kecepatan minimumnya adalah 17 meter per second atau 62 km per jam. Selanjutnya, kami membuat model sistem scalarnya, di mana jarak dan kecepatan menjadi scale. Jarak dan kecepatan saling mempengaruhi satu sama lain. Untuk jarak dan kecepatannya, kami buat nilai awalnya itu sama dengan 0. Di sini kita dapat melihat codingan pada kecepatan 2, yaitu syaratnya jaraknya kurang dari 14.010, di mana 14.010 merupakan total lintasan dari 2 lap. Maka kecepatannya sama seperti kecepatan yang pertama, selain itu nilainya sama dengan 0. Selanjutnya, untuk rate flow percepatan. Ketika kecepatan pertama kurang dari sama dengan 91, di mana 91 adalah kecepatan maksimumnya. Lalu selanjutnya yaitu codingan untuk lintasan lurusnya, di mana ada yang ditambahkan dengan 7004 dan juga tidak ditambahkan dengan 7004. Di mana yang ditambahkan dengan 7004 merupakan lap 2 dan yang tidak ditambahkan dengan 7004 merupakan lap yang pertama. Lalu selanjutnya terdapat nilai percepatan pada jalan lurus yaitu sebesar 1,33 meter per second kuadrat. Lalu selanjutnya dapat kita lihat kembali terdapat kecepatan pertama dengan kecepatan maksimum yaitu 91 dan juga codingannya yaitu untuk yang pada tikungan, di mana pada akhirnya yaitu percepatan pada tikungannya itu sebesar 2,5 meter per second kuadrat. Jika syaratnya tidak terpenuhi, maka percepatannya sama dengan 0. Kemudian berikut merupakan coding dari flow perlambatan, di mana jika kecepatan lebih dari 17 yaitu kecepatan minimum, maka dan jarak di sini yang berwarna biru muda merupakan jarak tikungan yang mengalami perlambatan, maka perlambatannya 8 atau jika tidak 0. Nah, di 8 ini merupakan perlambatan.
yang tadi sudah kita hitung. Yang pertama kita akan mendapatkan tabel. Nah, tabel ketika mobilnya mengalami start dan juga stop. Bisa dilihat bahwa posisi start pada detik ke-0, jarak ke-0 dan tidak mengalami kecepatan, perlambatan maupun percepatan. Dan juga pada posisi stop bisa kita lihat bahwa mobilnya sudah tidak lagi mengalami percepatan sehingga percepatan jadi 0. Lalu berikutnya kita akan mendapatkan tabel pada tikungan pertama dan tikungan kedua. Tikungan pertama mengalami perlambatan dan tikungan kedua mengalami percepatan. Bisa kita lihat bahwa ketika mobilnya mengalami perlambatan, kecepatan yang ditempuh akan semakin berkurang ketika dia masuk ke dalam tikungan. Sedangkan pada tikungan yang mengalami percepatan, kecepatannya akan bertambah seiring dia masuk ke dalam tikungannya. Hal tersebut juga berlaku pada tikungan keempat dan ke-8 yang sama-sama mengalami perlambatan. Bisa kita lihat kecepatannya semakin berkurang, sedangkan pada tikungan ke-6 yang mengalami percepatan, kecepatannya akan semakin bertambah. Lalu pada tikungan 11 dan 13 yang sama-sama mengalami perlambatan, bisa kita lihat bahwa kecepatannya semakin menurun ketika dia masuk ke dalam tikungan. Lalu pada tikungan 15 yang mengalami perlambatan juga kita bisa melihat hal yang sama, bahwa kecepatannya juga semakin menurun semakin dia masuk ke dalam range jarak pada tikungannya. Sedangkan pada tikungan ke-16 berlaku sebaliknya, karena dia mengalami kecepatan yang dialami oleh mobil semakin meningkat semakin dia masuk ke dalam range jarak yang pada tikungan tersebut, yaitu tikungan 16 yang mengalami percepatan. Pada tikungan ke-18 berlaku sebaliknya, karena tikungan 18 mengalami perlambatan, bisa kita lihat kecepatannya semakin menurun, sedangkan pada tikungan ke-20 dia mengalami percepatan sehingga dia mengalami perlambatan sehingga kecepatannya menurun. Kenapa mengalami penurunan? Karena dia sudah melaju mau masuk ke garis finish, sehingga bisa kita lihat dia akan mengalami penurunan kecepatan. Lalu kita juga akan mendapatkan grafik dari perlambatan versus percepatan yang bisa kita lihat. Lalu terdapat juga grafik kecepatan versus jarak. Bisa kita lihat bahwa pada setiap kecepatan pada setiap jarak tertentu terdapat peak yang menandakan bahwa terjadinya percepatan, dan juga terdapat penurunan yang menandakan terjadinya perlambatan pada setiap jarak tertentu. Biasanya terjadi pada tikungan yang mengalami perlambatan. Sekian presentasi dari kami kelompok 7. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.